Kalian tahu kutu kan? Kutu adalah hewan yang makan dengan cara menghisap darah. Hihi, kocak sekali kelihatan jadi kerbau bungsu. Kerbau bungsu ingin meredakan rasa gatalnya dengan berendam di air kubangan. Dia berjalan seorang diri ke sela-sela pepohonan di perkebunan. Samar-samar terdengar kicau burung jalak mengiringi langkahnya. Semakin lama kicauan tersebut terdengar semakin keras. Burung itu seperti sedang berseloteh. Kerbau bungsu berhenti melangkah untuk mencari sumber suara tersebut. Itu dia, seekor burung jalak sedang bertengger di dahan pohon. Ada apa dengan sang burung yang berbulu hitam itu? Kenapa dia terus mengikuti kerbau bungsu? Kerbau bungsu menguap dan mengangguk untuk menyapa sang burung jalak. Namun, bukannya balas mengangguk, sang burung jalak malah menukik ke arah kerbau bungsu. Kerbau bungsu kaget. Kira-kira kenapa ya? Apa sang burung marah dan mau menyerangnya? Apa salah kerbau bungsu? Reaksi pertamanya adalah menguap kencang. Namun, sang burung jalak tak gentar dengan kuakan itu. Dia malah mendekat semakin cepat. Sang kerbau bungsu yang ketakutan, dia berlari tunggang-langgang menghilang di antara pepohonan di perkebunan. Bulan menerangi malam. Kerbau bungsu melihat ke kanan, ke kiri. Situasi aman, tak tampak sang kerbau bungsu, sang burung jalak. Dia berlari ke arah teman-temannya, menggebu-gebu. Dia menceritakan pengalaman mengerikannya itu. Namun, bukannya prihatin, teman-temannya malah menertawakan kerbau bungsu. Haha, itu hanya imajinasi kamu saja, kerbau bungsu. Mungkin burung itu hanya mau bersahabat dan berkenalan, ucap salah satu kerbau. Kerbau bungsu yang kesal karena tidak dipercaya memilih tidur untuk menunggu. Wah, kasihannya kerbau bungsu. Menurutmu bagaimana? Apa sih maksud burung jalak? Apa memang kerbau bungsu yang terlalu penakut? Keesokan harinya di tanah lapang, seperti biasa, para kerbau menyantap rumput dengan santai. Namun, berbeda dengan sang kerbau bungsu. Dia merasa was-was. Dia melihat ke kanan ke kiri. Dia merasa diintai. Dia tidak berani menceritakan kekhawatirannya itu kepada teman-temannya karena takut ditertawakan lagi. Secara tak sadar, didorong rasa takut. Dia berjalan mundur ke antara pepohonan di perkebunan. Tiba-tiba dia merasa ada yang hinggap di atas kepalanya. Terdengar kicau burung jalak tepat di samping telinganya. Dia berlari tunggang-langgang tanpa memperhatikan ke arah mana dia berlari. Kerbau bungsu terus berlari. Sedangkan sang burung jalak mengejar tepat di belakangnya. Burung itu tak berhenti berkicau seolah mau mengatakan sesuatu. Sayang, sang kerbau bungsu yang ketakutan tak punya waktu untuk mengerti maksud sang burung jalak. Suara gemuruh air terdengar semakin jelas. Kerbau bungsu tak sadar dia berlari ke arah air terjun. Kakinya terus berlari, sedangkan kepalanya menoleh ke belakang untuk memastikan jaraknya dengan sang burung jalak. Dia tak sadar bahwa di depannya ada air terjun membentang. Dia berusaha mengelakkannya, tapi terlambat. Dia terjatuh dari atas air terjun. Suara buangannya terdengar di antara derai air terjun. Di perkampungan dekat air terjun, para petani yang sedang beristirahat sembari memakan santap siang dikagetkan oleh kicauan burung jalak yang membekakan telinga. Tak hanya itu, dia juga mematuk-matuk samping petani. Para petani kesal ada seorang yang ingin mengusirnya. Namun yang lain berkata, burung itu seperti meminta pertolongan kita. Burung jalak berkicau tambah kencang seolah setuju dengan perkataan itu.
kerbau busuk. Tiba-tiba dia hinggap di atas kepala kerbau busuk. Kerbau busuk kaget, tapi dia hanya bisa menguap ketakutan karena tidak punya sisa tenaga untuk kabur. Petani menenangkannya, jangan takut, burung itu hanya mau makan kutu yang tinggal di dekat rumah. Kerbau busuk baru sadar bahwa burung jalak tak ada niat jahat sedikit pun padanya. Malah harusnya dia senang kalau kutu di kepalanya bisa hilang. Kerbau busuk yang malu, dia menguap untuk mengucapkan maaf dan terima kasih. Kerbau busuk beristirahat sembari dikelilingi para kerbau. Dia menceritakan pengalamannya itu kepada kerbau lain. Tak lama, dia juga bilang bahwa hari ini mereka akan kedatangan teman baru. Tak lama kemudian terdengar kicauan burung jalak bersama gerombolannya untuk menetap di perkebunan. Para kerbau menyambut gembira kedatangan mereka. Sekarang para kerbau tidak akan merasa gatal lagi karena kutu dan juga mereka hidup bersama. Burung jalak bisa makan enak. Pertemanan yang saling menguntungkan, bukan? Para kerbau bebas gatal dan burung jalak bisa makan enak. Kerbau busuk belajar satu hal dari pengalamannya itu, yaitu bahwa kita tidak boleh cepat berprasangka buruk kepada apa atau siapapun itu. Di perkampungan, para petani menceritakan pengalaman kerbau busuk dan burung jalak. Cerita itu terus diceritakan dari mulut ke mulut. Sekarang air terjun di mana kerbau busuk jatuh dinamakan dengan nama Curug Kuning atau air terjun. Sekarang banyak yang berwisata ke Curug Kuning loh. Teman-teman juga mau berwisata ke sana. Letaknya ada di Kabupaten Lebak, Banten. Sebelum suatu saat nanti ke sana, yuk pejamkan mata, bayangkan serunya bermain di Curug Kuning bersama teman dan keluarga. Udah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selanjutnya.